Oke, selamat malam teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini masuk di pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir ya. Ini bicara tentang network security ya. Nah, jadi untuk sebelum ke ini ya, mungkin saya infokan dulu ya. Jadi untuk minggu depan itu nanti jadwalnya adalah minggu tenang ya. Ini minggu tenang, kemudian nanti untuk apa namanya, persiapan untuk ini UAS ya, untuk UASnya, sehingga UASnya nanti saya rencanakan nanti di tanggal ini ya, di tanggal 20. Jadi nanti mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 ya, bicara tentang network security ya. Jadi nanti mulai dari tanggal itu ya, walaupun nanti pelaksanaannya yang UASnya di sini di jadwalnya itu nanti di tanggal 24 ya. Jadwalnya adalah minggu tenang ya. Jadi kalau misalkan saya ya nanti untuk kalau saya setting nanti tanggal 24, nanti waktunya UAS nanti hanya sedikit ya, hanya 1 minggu ya, gitu. Hanya ini saya aktifkan tanggal 20, tapi nanti untuk ujian untuk link presensi di siakatnya nanti baru tersedia nanti di tanggal 24 ya. Nanti saya infokan lewat grup juga ya, yang kelas saya mungkin nanti yang dari cabang nanti bisa diinfokan. Oke, kita masuk di materi ya. Kita bicara tentang network security. Nah, jadi keamanan jaringan. Ini di sini nanti mengembangkan kebijakan keamanan jaringan, beberapa ancaman keamanan jaringan ya. Ini menerapkan ya tindakan keamanannya, kemudian menerapkan update ya. Ini jadi update dan peningkatan, upgrade ya. Kemudian nanti di sini ada tentang firewall ya. Jadi firewallnya untuk apa namanya, untuk menjaga ya di sini ini untuk firewallnya. Dan yang paling penting adalah di sini ya sebetulnya, di firewallnya. Kemudian lebih lanjut lagi di sini adalah mengembangkan kebijakan keamanan jaringan ya. Di sini. Jadi mengakses kebutuhan keamanan. Kalau di sini tuh apa namanya, terutama untuk ini ya, antara accessibility dan security. Jadi di sini kalau accessibility-nya mudah ya, ini security-nya akan apa namanya, accessibility-nya tinggi ya. Jadi security-nya dia akan tinggi juga ya. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan ya. Yang rumit antara keamanan dan accessibility. Semakin mudah aksesnya suatu jaringan, semakin kurang aman. Jadi kalau ini accessibility-nya rendah, maka dia semakin tidak aman ya, security-nya semakin tidak aman ya. Nah, dalam jaringan komputer ini seberapa besar sih keamanan yang cukup ya. Jadi ada beberapa faktor yang
harus dipertimbangkan ya. Jadi diantaranya adalah ini ya, jenis bisnis ya, bisnis yang dijalankan ya, kemudian jenis data yang disimpan itu seperti apa ya. Kemudian di sini ada filosofi dari manajemen organisasi ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian acceptable penggunaan ini ya, policy. Ini penggunaan policy ini sangat penting ya. Jadi langkah pertama dalam membuat kebijakan dalam jaringan perusahaan adalah menentukan kebijakan penggunaan ini dapat diterima. Jadi ini harus bisa diterima oleh semua ya. Jadi polisinya. Jadi kalau ini tidak apa namanya, tidak ada polisi yang kuat ya, nanti akan menyebabkan ini juga apa namanya, susah ya, susah dalam arti susah penerapannya. Jadi akan mengalami kesulitan ya. Jadi kebijakan yang tidak istilahnya tidak disetujui ya, kayak adanya, kayak misalnya di pemerintahan itu kan adanya demo-demo kayak gitu kan ya, karena ini ya, karena apa, karena itu tidak ini apa, kebijakan yang hanya berpihak pada satu kepentingan gitu. Nah, di sini kebijakan ini memberitahu pengguna ya, apa yang dapat diterima, diizinkan jaringan perusahaan. Nah, ini beberapa contoh untuk melihat contoh apa namanya, KUP ya. Jadi kita bisa mengunjungi dari situs-situs ini, nanti bisa. Ya, tapi beberapa alamat situs ini sepertinya sudah tidak bisa diakses ya. Jadi untuk melihat kebijakan ataupun policy. Nah, salah satu contohnya adalah ini, penggunaan username dan password standar. Ini biasanya administrator sistem ini akan menentukan ya, konversi penamaan untuk nama pengguna di jaringan ya. Jadi contohnya misalkan namanya ini John Doe, maka ini untuk loginnya ya, akunnya ini ada J Dwi ya. Karena kan bukan si usernya yang buat ya. Kalau si usernya yang buat biasanya sih usernya yang memilih ya, nama akun loginnya ya. Kayak misalkan kita buat akun di Google ya, nah itu buat akun di Google untuk email gitu. Nah, kita yang menentukan, tapi nanti kembali lagi dari si database-nya. Di database di Google-nya itu nanti apakah dia sudah ada atau belum ya. Kalau ada biasanya nanti akan diganti ya. Biasanya akan diganti, misalkan ditambah tahun atau apa itu ya. Jadi nanti akan ditambah, misalkan tahun 2025 nah, kalau sekarang ya misalnya. Nah, konversi penamaan ini ya kompleks ya, tapi tidak serumit kata sandi ya. Jadi mudah ini. Jadi kalau namanya Mary Smith ya M Smith ya, ada Kevin Smith ya ada Smith, karena kemungkinan nama itu sama ya. Kemudian saat menetapkan kata sandi ini juga ya, tingkat kontrol kata sandi ini harus sesuai dengan tingkat perlindungan yang diperlukan juga ya dalam pembuatan kata sandi ya. Kemudian penggunaan ini apa namanya,
standar untuk virus ya, untuk virus apa ya, antivirusnya. Jadi bisa juga tempatkan filter daftar akses yang tepat ya di gerbang masuk di gateway-nya untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Ini firewall ya. Ini untuk mencegah virus ya. Ini memang kebijakan ya di sini. Email juga perlu dikembangkan untuk menyatakan apa yang dapat dikirim dan diterima. Jadi misalnya, kemudian ini situs web ini ya, ini menyediakan ini kebijakan. Nanti bisa dicoba. Tapi sepertinya ini juga sudah berapa kemarin saya akses sudah tidak bisa. Ini contoh ya, contoh kebijakan penggunaan email. Kemudian online security ya, ini resource-nya, sumber daya yang berbasis web menawarkan informasi penting ya, dan alat canggih yang dapat digunakan untuk melindungi jaringan. Beberapa ini biasanya keamanan online ini adalah pada situs web produsen dari NOS. Nah, jadi contohnya adalah ini ya, saat nanti kita bisa Anda mengunjungi di cert.org, microsoft.com, Red Hat ya, MIPS.gov. Ini di sini ada satu standar security-nya di sini. Jadi ada standar security yang mereka sudah terapkan. Ya. Kemudian ancaman terhadap keamanan jaringan ya. Ini di sini gambarannya adalah ini ya. Jadi penggunaan internet ya. Ini memang mengikuti aturan yang terbuka dan umum. Jadi seseorang jika mempelajari aturan dengan cukup, ini bisa dipastikan ya akan menemukan celah dan kelemahan yang dapat dieksploitasi di jumlah individu, ya, organisasi dan institusi ya. Ini memang tiap tahun ya itu selalu bertambah ya. Kemudian menghubungkan ke internet ini memang membuka ya akses ke jaringan ya, penyusup ke jaringan itu. Jadi bisa dipastikan ini akan membuka ini celah. Nah, kerentanan di dalam Linux ini biasanya ini ya, ada sistem bin di sistem nama domain biasanya, kemudian di RPC-nya ada service web ya, Apache biasanya, ada akun ya, akun autentifikasi ini biasanya tanpa sandi ya, tanpa kata sandi atau ini, atau sandinya lemah ya. Ini biasanya menghapus layanan teks ya, pengiriman email, kemudian SNMP ya, SSH, kemudian kesalahan konfigurasi NIS ya ini, dan NFS ya pada layanan di perusahaan. Kemudian ada juga di SSL juga ya. Jadi ada di sini ya, kerentanan keamanan. Ancaman kalau dari luar, ini tadi ancaman dari dalam ya, kesalahan
SDM, kesalahan penggunaan ya. Ini hacker ya biasanya, kemudian cracker ya, ada virus, worm, kemudian ada trojan ya. Jadi ini kalau ancaman dari luar, tapi sekarang ini sudah tidak lagi menjadi suatu ancaman ya, karena sekarang itu mungkin orang sudah mampu ya meminimalisir serangan ini ya. Nah, sekarang itu yang diincar adalah si user ya, si penggunanya. Jadi perilakunya ini kebiasaannya ini ya, maka itu yang sekarang menjadi incaran ya, karena mungkin sudah terlalu kuat security-nya ya. Jadi dari secara sistem, secara aplikasi, secara hardware itu sudah kuat. Nah, sekarang yang diserang adalah si penggunanya. Bagaimana pengguna itu nanti bisa memberikan informasi ya, informasi apapun ya, itu. Jadi nanti bagaimana pengguna itu bisa memberikan informasi. Makanya itu dengan membaca pola itu nanti. Jadi kalau dengan membaca pola, tapi memang agak lama itu ya. Jadi dengan membaca pola, orang ini sukanya gini. Bahkan bisa juga ditebak dengan untuk passwordnya juga ya. Kalau orang kebiasaannya nanti di telepon ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Jadi ancamannya bukan lagi hacker, cracker, virus, worm, udah troya. Sini sudah ya, ini masih ada, tapi ada tambahan lagi yaitu tadi ya, dari perilaku seseorang itu nanti yang bisa membuka celah. Kemudian serangan DOS ini serangan DOS ini juga terjadi ketika sistem ditargetkan ya, tidak dapat melayani permintaan jaringan yang sah secara efektif ya. Akibatnya sistem ini menjadi kelebihan beban ya, sehingga lemah. Nah, serangan DOS ini berasal dari satu host atau sekelompok dari kerangan. Jadi kalau yang terdistribusi ya namanya nanti ini distribut DOS ya. Ini dikoordinir, nanti ada sekelompok dan kanan ya, itu atau politik atau yang lainnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak ada tujuan atau maksud apa-apa ya tidak mungkin lah kita susah payah mencari menyerang server seperti ini. Kemudian serangan DOS ini ya, jadi klien mengirimkan scene segmen kemudian akan dikirim seperti ini terus ya. Jadi ada beberapa serangan DOS ya. Serangan buffer overflow ini dirancang untuk membanjiri perangkat lunak ya yang berjalan pada sistem target. Ini juga disebut ping ya, ping update ya. Saya pernah ini menjumpai ya serangan DOS gitu ya. Kebetulan ketangkep juga di ini pada saat itu pas menjalankan WERSAC. Jadi aktivitasnya ketangkep di situ. Itu
pas saya ngajar itu hari apa ya, hari Selasa, hari Jumat, yang jam 10. Nah, cuman saya belum cari ya rekamannya, mungkin nanti akan saya cari rekamannya di YouTube, nanti akan saya potong di bagian itu. Jadi ada serangan yang, jadi dia mau menyerang. Kemudian ini ya, kayak ini serangan DDoS. Jadi sebetulnya real penyerangannya hanya satu ini real. Kemudian nanti di sini ada master bootnya, ada demonnya, targetnya ke sini. Ya. Sebetulnya kita pun juga kadang mungkin bisa ya komputer kita sebagai ini agen-agennya, tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar. Nah, biasanya ini disebar bisa lewat game, email, ya, atau mungkin dari virus. Nah, ini bisa. Jadi setelah targetnya ini, maka ini dia nanti akan menyerang ke sini. Ya, jadi dibantu dengan agen-agen ini untuk melumpuhkan targetnya ini. Ya. Kemudian beberapa eksploitasi yang terkenal di sini ada ini ya. Ini ada Nmap, ya, ada yang pernah saya gunakan ini Nmap, Ncat ini juga ada ya. Ya. Kemudian NetBus, ya. Tapi yang paling sering ya ini yang Nmap. Nmap. Kalau yang lainnya ini saya belum pernah nyoba ya. Paling ya ini Nmap. Strobe ini beda juga. Nah, ini yang paling terkenal ya di sini. Tool-tool yang bisa untuk ini. Kemudian kalau ancaman dari dalam biasanya ini ya, mata-mata dari perusahaan. Ya, jenis ancaman keamanan internal yang paling canggih ini, espionage, corporate espionage ya. Jadi karyawan dapat didekati oleh perusahaan pesaing ya. Kemudian ada mata-mata di perusahaan freelance yang menerima tugas berdasarkan kontrak. Kemudian pelanggaran keamanan internal yang juga dapat disebabkan oleh pengguna yang memberontak, yang tidak setuju dengan kebijakan keamanan. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan. Tapi ada juga yang tidak disengaja ya, pelanggaran tidak dirancang untuk menyebabkan bahaya. Jadi ada juga. Ini yang paling bahaya. Lah ini ya. Jadi secanggih apapun sistem keamanan kita di jaringan komputer kita, tapi kalau ada orang-orang yang seperti ini, ya, maka ya tetap bobol juga ya. Jadi secanggih apapun, kalau ada orang-orang yang masih seperti ini, loyalitasnya, ya, jaringan kita juga akan tetap bobol. Nah, tindakan keamanannya seperti apa di sini? Nah, penggunaan enkripsi, ada auditing, autentifikasi. Jadi enkripsi file, ini cara mengenkripsi data yang disimpan di dalam disk komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali si pembuat data. Ini mulai di Windows 2000 ini sudah ada enkripsi file. Windows 2000 ya, Windows 9X dan Windows NT ini tidak ada karena dia masih menggunakan PET ya. Kalau yang enkripsi ini yang NTFS ya. Kemudian aplikasi enkripsi yang tools ya, ini ada PC Guard, Delta Crypt, WinSap. Ya. WinSap. Ini adalah aplikasi untuk mengenkripsi ya. Sementara autentifikasi ini menyediakan beberapa metode untuk mengidentifikasi pengguna. Ya. Misalkan dial login dan sandi ya. Kemudian di sini ada tantangan dan tanggapannya. Ini misalkan ini ada
pertanyaannya ya. Di login sandi itu kan sekarang sudah ada menggunakan second verifikasi ya. Ada verifikasinya lewat email, ada lewat via OTP ya. Kemudian auditing ini berkaitan dengan komputer di dalam jaringan ya, dari perangkat lunak yang berjalan di server ini menghasilkan laporan. Jadi siapa yang telah mengubah, siapa yang telah mengunduh. Ya. Seperti halnya kalau kita menggunakan Google Drive, itu si admin pembuat Google Drive-nya itu di situ bisa melihat historinya. Siapa yang melakukan perubahan itu, jadi admin yang membuat Google Drive-nya itu bisa. Ya, jadi dia bisa menghapus, bisa melihat gitu. Jadi misalkan Anda coba buat Google Drive ya, Anda sebagai admin, nah itu nanti Anda coba kirim gitu ya, itu nanti akan bisa bisa melihat ya. Kemudian ada juga intrusion detection di sini. Jadi ada sistem deteksi EDS ini biasanya. Perangkat keras atau perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi data yang tidak tepat atau tidak terduga atau data lain yang mungkin dianggap tidak sah ya. Jadi bisa ini toolsnya bisa Snort, ini yang paling umum ya, biasanya mahasiswa menggunakan Snort. Ini DS jaringan real time berbasis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada admin ya tentang upaya penyusupan pakai Snort, itu bisa. Ini ada yang rule base ya, internal dan eksternal. Ada port sentry, ini detektor pemindaian port yang dapat dikonfigurasi untuk mengikat ke port yang ingin dipantau. Ini bisa juga. Ini pernah ya, mahasiswa ada yang bikin pakai ini. Tapi memang kalau skripsi mahasiswa itu membuat aplikasi kayak gini memang ribet ya. Tapi sebetulnya ya bisa ya, nyatanya ya banyak ya yang bikin aplikasi yang dari jurusan ini jurusan sistem komputer itu dibikin pakai Arduino ya, bikin miniatur ya. Dia ada yang di Arduino, artinya yang TI itu ya, server diinstal aplikasi ini. Tapi belum pernah ada ya TI itu skripsinya ini. Biasanya sih TI itu skripsinya sistem aplikasi, ini sistem informasi penjualan, sistem informasi ya gitu. Tahunya itu belum pernah ada yang bahas tentang ini, tentang jaringan. Nah ini IP security ya, untuk IP security untuk mengamankan data di tingkat paket ya. Di inskripsinya ada di sini ya, di TCP header, data, ISP driver. Nah, kemudian yang di ISP header di sini adalah untuk autentifikasinya. Autentifikasinya di sini ini yang S ya, untuk data transport mode. Kalau yang di dalam tunneling nanti dia ada TCP header ada di dalam sini. Jadi ada original IP header di sini. Jadi untuk autentifikasi header menggunakan verifikasi identitas pengirim. Kemudian ada juga encapsulating ya, ESP, ini memastikan kerahasiaan data. Jadi IP security ini dapat beroperasi pada mode transport atau mode tunneling. Jadi menggunakan tunneling ini nanti dia bisa. Ini prosesnya ya untuk SSL.
Jadi ada klien misalkan di sini mengirimkan, lalu server mengirim respon dan mengirimkan klien digital ya ID-nya. Kemudian server akan meminta klien digital, klien autentifikasinya. Autentifikasi akan benar ini dia. Setelah autentifikasi baru nanti dikirim sini ada klien digital ID, session key. Nah, baru bisa diizinkan di klien ini untuk berkomunikasi dengan server. Jadi prosesnya ada seperti ini. Jadi connect enggak. Jadi gambarannya seperti ini. Sementara kalau email di sini ada prosesnya ya, dari email komputer pengirim ini diterima. Maka email itu sebetulnya jalan di dalam beberapa server. Jadi pengguna email privasinya, jadi memang ini privasinya memang cukup kuat ya, karena datanya itu akan disebar ke mana-mana di jalan. Jadi mestinya dikirim ke server ini. Misalkan kita dari satu email aja mungkin bisa melewati beberapa server ya, apalagi kalau emailnya beda ya, misalkan dari Google ke Yahoo gitu, itu udah lama lagi ya. Jadi node-nya itu beda lagi ya, untuk tiap-tiap servernya. Kemudian public key ini untuk enskripsi. Jadi konsepnya adalah enskripsi ini ya. Jadi data yang tadinya plain text, ini kalau di enskrip mudah menjadi data yang transkripsi ya. Nah, nanti di sini dia didekrypt. Nah, kuncinya ini dikirim terpisah. Jadi datanya yang terinskripsi ini dikirim sendiri, kuncinya dikirim terpisah. Nanti kuncinya ini baru bisa untuk buka ini. Jadi tapi ya hati-hati juga, kalau kuncinya ini hilang ya kita tidak bisa buka. Kemudian yang terakhir adalah update ya. Jadi melakukan update ataupun patch ya. Kalau dulu tuh Windows itu ada namanya patch, patch 1, patch 2 atau mungkin apa itu ya, ada sebutannya itu ya. Kalau sekarang kan sudah tinggal update gitu ya. Kalau Windows ya, kalau tidak asli ya susah juga ya untuk mendapatkan ini update ini. Di update ini sangat penting. Kemudian memilih patch ini juga, memilih patch ini harus sesuai dengan operating systemnya ya. Jadi jangan asal milih. Terutama kalau bisa ya pakai di ini apa namanya, di sumber yang resmi ya, sumber yang kalau Windows ya update lewat tools Windowsnya. Ini contohnya ya, contoh apply apa namanya, upgrade. Kemudian firewall ini juga sangat penting ya, firewall, karena di sini firewall ada di sini ya, di firewall proxy. Jadi perangkat lunak ya, yang dia berinteraksi dengan jaringan luar. Biasanya ini host client LAN ini aman ya, meminta web resmi menjalankan proxy-nya. Nah, dulu ada namanya proxy ya, ini proxy server. Ini kalau mau mengakses internet atau dari luar ini harus setting di browsernya ya. Proxy-nya harus disetting ke sini, arahkan sini ya. Kemudian penggunaan ada Linux, ada istilah open proxy ya. Ini sangat membantu dulu ya. Kalau sekarang udah bas ya. Kemudian NAT ini juga sama ya.
network address transaction ini juga sama. Ini untuk membatasi akses jaringan IP internal dan luar ya. Dan juga ini untuk membatasi juga IP publik ya. IP publik itu kan mahal. Jadi ini memungkinkan LAN aman untuk ditangani pengguna ya. Jadi alamat IP pribadi ini tidak diroutingkan ya. Jadi yang diroutingkan itu kalau dari luar itu mendeteksinya adalah IP publik kita. Jadi bisa dari internet kita panggil what is my IP, nah itu nanti akan muncul ya, IP publik kita. Kemudian ini paket filtering ya, paket filtering hanya ada menggunakan ini deny atau low, jadi hanya diizinkan. Biasanya ini diatur di firewall ataupun di firewallnya di router ya, ini di setting, jadi di deny atau di low. Kemudian paket filtering ini ada TCP dan UDP ini juga. Jadi biasanya di sini masuk di layer 7 ya untuk mencari pola dari layout. Misalkan ini menggunakan HTTP, FTP, atau mungkin port-port dari TCP, UDP ini ya. Jadi kalau kebanyakan sih kalau paket filtering ini di TCP ya. Kalau UDP jarang. Kemudian penempatan firewall ini lebih bagusnya firewall itu ditempatkan di ini ya, di routernya. Ini. Atau mungkin bisa juga di sini. Sementara nanti di sini ada DMZ, ada untuk mengakses ke sini. Ya. Jadi DMZ ini memberikan akses ke dalam sini. Dia di bypass ya, bypass dari firewallnya, sehingga dia bisa mengakses ke sini. Biasanya ini ada di bawaan di modemnya itu DMZ ya. Jadi batas akses yang seharusnya hanya mengizinkan lintas HTTP, FTP, email, DNS, tapi DMZ ini dirancang untuk bisa menjaga kebersihan jaringan di dalam. Jadi dia bisa setting sini penggunaan DMZ. Nah ini solusi ya. Solusi kalau kita tidak bisa menggunakan solusinya adalah kita bisa menggunakan, tapi ya mahal ya. Tapi juga percuma ya kalau kita punya alat ini tapi tidak bisa mengkonfigurasi dengan benar. Ya, jadi kita harus bisa mengkonfigurasi dengan benar ini. Maka alat ini bisa. Alat ini hanya sebatas komputer ya, komputer yang disetting gitu ya, kayak yang level bawah itu mikrotik ya. Mikrotik itu, tapi mikrotik pun ada juga yang level atas ya, yang kelasnya tinggi itu juga ada. Nah ini kalau ini mungkin harganya mungkin juga sampai mahal ini. Nah ini juga solusi firewall, set fitur firewall Cisco IOS. Jadi dia kalau sudah pakai ini ya belum tentu aman, karena itu tadi apa namanya, hardware-nya canggih, kemudian apa namanya, door ya sudah, maka ya mudah ditebak dan mudah dibobol juga. Kemudian penggunaan NOS, Network Operating System, ini sebagai firewall. Ini salah satu solusi ya. Jadi pasang server, nanti disetting untuk firewall. Tapi ya harus diperhatikan juga ya hardware, spek hardware dari servernya itu. Nah itu ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang terakhir ini tentang firewall,
tentang keamanan security. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Belum ada Pak Tony. Dedang ya. Biasanya Iya. ada satu lagi ya, Pak. Siapa ya, Pak? Oh, Apa? Maksudnya pengajar satu nih itu saya lupa tuh. Rusito Wijin Lupa. Pak. Pak Rusito Oh, iya. Wijin tadi. Oke. Ibon, kalau nggak ada mungkin dari teman-teman yang di YouTube juga nggak ada ya, di YouTube ya nggak ada yang hadir. Oke, mungkin ini untuk pertemuan terakhir ya. Jadi minggu depan sudah masuk di UAS dan nanti minggu depannya UAS. Minggu depan minggu tenang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita akan ketemu lagi mungkin di mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu nanti di pertemuan mata kuliah yang lainnya. Terima kasih Pak Tony. Iya, Pak. Yes.